Tua Prinda Wulandari dan rekan aku yaitu Aku Kemang Arum Maksimal lagi. Nah, jadi di sini saya bersama dengan Pak Dewa Edi. Silakan Pak. Perkenalkan, Pak, nama Pak Dewa Gede Edi Saputra. Pak sekarang di membantu staf BK. Nah Pak, pertanyaan pertama. Kalau kita membahas dengan kebinekaan, berarti ya, secara umum kalau kebinekaan itu biasanya kan masuk ke keberagaman, ya. Pasti keberagaman itu pasti ada perbedaan. Nah, disinilah sebenarnya peran pemerintah membahas tentang kebinekaan, perbedaan, keberagaman. Sih sebenarnya tidak memandang berbagai macam warna, suku, ras, bangsa, yang memang seiring perkembangan zaman sekarang kan lagi krisisnya sebenarnya itu masalah perbedaan ras itu sangat gini sekali, viral mungkin ya. Apalagi ada yang minoritas. Sebenarnya itu sih peran pemerintah untuk menanggulangi dari negatif, hal-hal yang dilakukan tentang kebinekaan tersebut. Oke. Oke. Tantangan Pak ya. Kalau keberagaman itu luas sebenarnya. Nah, kalau di dalam kelas itu keberagaman itu bisa dilihat dari ekonomi, terus juga bisa dilihat dari fisik, juga bisa dilihat dari ras, suku, agama dan sebagainya. Mungkin yang Pak paling menarik itu adalah sebenarnya keberagaman dari inklusinya. Nah, kalau kita membahas inklusi itu mungkin sepintas kita ada di benak kita adalah anak kebutuhan khusus. Tapi kemungkinan inklusi itu secara umum sebenarnya adalah penanganan yang berbeda sebenarnya. Ya, dari penanganan berbeda. Kenapa ada penanganan berbeda? Itu sebenarnya dari keberagaman tersebut. Ya. Nah, sekarang peran pemerintah di sekolah umum itu kan menerima siswa dari berbagai kalangan. Seperti itu, ya. Jadi kalau dulu beda, di sekolah umum, di sekolah negeri khususnya itu melakukan berbagai saringan, ya, otomatis akan menghasilkan siswa yang bersekolah di sekolah negeri, ada sekolah unggulan itu sekolahnya siswanya itu yang taraf akademiknya tinggi, bagusnya. Nah, sekarang itu beda peran pemerintah, makanya ada zonasi. Nah, ini disinilah keberagaman di sekolah itu banyak sekali. Jadi tantangan guru mengajar tentang keberagaman di kelas seperti itu. Ada siswa yang sangat mampu sekali, terus ada juga siswa yang kurang mampu. Nah, di sini kita Pak mungkin lebih bahas spesifiknya keberagaman tentang akademik kayaknya dulu. Dari kognitifnya, di akademik ada yang siswa yang mampu, terus ada yang kurang mampu, ada juga yang sedang-sedang. Disinilah jadi peran guru itu tidak bisa menyamaratakan sistem pengajaran dengan satu metode aja. Nah, jadi di sini ada pemerintah membuat metode berdiferensiasi namanya. Jadi guru menggunakan metode yang bermacam-macam. Ya, jadi siswa yang pintar, yang mampu, cari cara ininya, pentransferan ini beda juga dengan yang kurang mampu. Sini tantangannya besar. Jadi ketika memang bisa membuat siswa yang kurang mampu itu, ya sedikit tidaknya bisa menjalankan istilahnya itu, mengikuti materi tersebut, ya di sanalah ya kesuksesan seorang guru. Tapi ada juga mungkin menggunakan metode yang dulu, jadi yang mungkin menyamakan sekali sama. Kenapa sih tidak mampu? Nah, sebenarnya itu ya sudah banyak sekali pemerintah bagaimana sih cara mengatasi keberagaman dalam kelas. Terus juga maka ada di sekolah umum itu ada siswa berkebutuhan khusus, ya
Misalnya seperti di sini ada juga, kita di Lasman sudah menerapkan itu. Ada siswa yang tidak bisa berjalan. Nah, di sini juga peran wali, peran sekolah. Jadi ketika ada siswa yang tidak bisa berjalan, otomatis kan nggak mungkin ditaruh di lantai 2. Ya, pasti ditaruh di lantai 1. Mungkin sekolah ada beberapa kekurangan, misalnya kursi roda tidak bisa naik ke gini, atau harus digendong. Di sana mungkin nanti kedepannya ada perbaikan. Kekurangannya di sana. Jadi maka dia siswa tersebut harus ditaruh di depan, biar gampang keluar masuk. Nah seperti itu. Peran guru juga harus sama. Ketika guru mengajar, guru harus tahu bagaimana keadaan siswa itu. Oh ini istilahnya harus ada tanda loh. Ini siswa ini tidak bisa maju, berarti tidak boleh dia menulis ke depan. Bagaimana caranya berdiri saja tidak bisa. Kita ada loh di kelas 10I, ada, dia duduknya di depan. Jadi guru harus sedikit tidaknya memberikan perhatian berbeda dengan yang lain. Tidak harus sama, semua maju ke depan, tidak bisa. Seperti itu contohnya. Ya, terus ada juga di kelas 11 ada kok dari segi ininya pendengaran yang kurang. Kalau pendengaran kurang taruh di belakang itu susah. Jadi harus di depan juga, suara guru harus juga menyesuaikan. Tantangannya banyak sekali. Jadi yang menarik itu adalah ketika kita berhasil, itu kebahagiaan seorang guru. Ada rasa puas tersendiri. Ada rasa puas tersendiri ketika kita bisa melewati keberagaman tersebut. Misalnya seperti perbedaan. Terus juga ada agama misalnya. Yang kita bingungkan di media sosial pun juga itu tren sekali tentang permasalahan keberagaman tentang beragama. Padahal kita dari SD kita sudah diajarkan harus saling menghormati perbedaan agama. Kenapa sih ketika dewasa kita sangat mengotak-otakkan itu, ada mayoritas, ada minoritas. Mudah-mudahan di sini sementara sih kita di sini tidak ada sih kita dengar. Tapi di media sosial itu kental sekali itu tentang perbedaan tentang beragama tersebut. Itu mungkin. Terakhir nih Pak. Sebenarnya kalau mau berhasil seperti itu untuk sukses tentang kebinekaan keberagaman seperti itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Semua itu bersinergi dari manajemen, siswa, masyarakat itu sebenarnya harus berperan aktif. Emang sih yang paling pertama itu instruksi dari atas. Misal seperti kepala sekolah menginstruksikan ke Waka dulu, maka habis itu bagaimana sih cara tentang kebinekaan. Poinnya itu adalah tanpa ada pelanggaran dari kebinekaan tersebut, tanpa ada mencemooh. Pokoknya poinnya adalah saling menghormati, memberikan suatu ruang terhadap yang minoritas seperti itu. Habis itu dari wakaf menurunkan ke guru-guru atau ke wali-wali. Di sana peran guru sebagai fasilitator, memberikan suatu penjelasan terhadap siswa. Bagaimana sih peran-peran untuk menjaga kebinekaan tersebut sudah dipaparkan. Nah, di sana tidak sebatas sekali saja, karena guru itu tidak sekedar mengajar saja, tetapi guru itu ada satu mendidik. Disinilah mendidik, istilahnya mentransfer suatu pengetahuan bagaimana cara mendidik tentang kebinekaan tersebut. Loh, ini beda loh, ini agamanya ini. Kamu nggak usah lah kita membahas. Ada lagi mungkin kalau kita di Bali tentang kasta. Kasta itu termasuk keberagaman juga. Terkadang dari rumah dia kastanya merasa anggap tinggi, habis itu dia bawa ke sekolah merendahkan kasta lain. Menurut Pak seperti itu nggak elok. Di sana peran guru kita di sekolah seperti itu sudah dijelaskan. Di sekolah itu kita sama. Hanya kita perbedaan antara guru dan siswa. Sama siswa juga harus saling rangkul merangkul. Sama guru dan siswa juga tidak boleh juga mengejas. Seperti itu.
Ini poinnya adalah satu, saling hormat menghormati. Oke, habis itu setelah siswa sudah dikasih, itu tidak sekali aja. Besoknya ketika mengajar pertemuan lagi harus sama juga. Oke, terus ya itu mungkin kalau bahasanya sama seperti doktrin. Kalau kita didoktrin dengan hal yang positif, ya bagaimana sih kebinekaan itu, keberagaman itu, bagaimana caranya menjaga, terus didoktrin, ya dia akan masuk. Otomatis setelah siswanya mampu, dia akan mengimplementasikan ke masyarakat, ke keluarga, seperti itu. Dan udah seperti pohon faktor, nah dari atas turun, habis itu turun akan semakin banyak. Sanalah. Emang sih kalau kita sementara hanya sekedar teori aja. Kalau pas seperti apapun aturan kebanyakan teori, tetapi prakteknya ya agak sedikit kurang. Karena apa? Kurangnya continue. Sama seperti kedisiplinan juga kan. Ya tanpa adanya sering kita continue. Karena sekarang kan tidak boleh dengan kekerasan, harus dengan ya karena tidak ada lagi memanusiakan manusia. Karena manusia sekali aja dikasih pasti ya. Karena manusia makhluk cipta yang paling sempurna. Itu sebenarnya nah, ketika kita dikasih sebuah pemahaman, ya manusia itu pasti paham. Ya, karena manusia makhluk ciptaan yang paling sempurna. Makanya sekarang kan peran pemerintah tidak ada memberi suatu sanksi kekerasan, karena manusia itu sudah bisa berpikir. Nah itu maksudnya. Ya bisa kira-kira itu mungkin lebih titik poinnya adalah peran guru lebih kontinu nanti. Ada lagi? Oke, jadi itu mungkin yang bisa Pak sampaikan. Mungkin ada beberapa mungkin kata mungkin yang enggak masuk, mungkin atau mungkin agak sedikit keras atau mungkin agak sedikit kasar, mungkin ya itu bisa. Tapi niat maksudnya itu adalah sebenarnya bagaimana sih cara keberagaman itu bisa menghasilkan hal yang bagus, ya biar enggak suatu keberagaman menjadi sebuah kemetak-metakan. Terkadang itu akan masuk ke circle, ya circle. Aku nggak mau, ya aku beda sama dia. Dia terlalu cantik, aku nggak. Kami susah sekali. Di sini sebenarnya tanpa ada perbedaan itu akan menimbulkan ini ke pembulian ya. Ini banyak sekali sekarang. Mudah-mudahan dari tugas ini nanti bisa kalian implementasikan di kelas, di keluarga, di masyarakat. Ya ada 4 tadi. Saya nanti akan baik-baik sama teman walaupun berbeda. Nanti ada teman kelompok yang lain itu akan menghasilkan yang bagus tadi. Seperti itu. Kita pun juga sama di guru, berbagai macam keberagaman ada. Mungkin karena kita sudah dewasa dan video. Ada nggak yang negatif? Ada. Itulah kehidupan. Tidak ada yang putih semua. Sama juga dengan keberagaman. Pasti ada perbedaan. Tapi dari perbedaan itu yang kita anggap positif. Sekian. dari kami. Tutup, silakan. Wah, makasih banyak ya Pak untuk insight-nya, bagus banget. Kami jadi terbuka pikirannya mengenai kebinekaan dan dapat pelajaran dari apa yang Bapak bilang. So, itu dia hasil wawancara dari kami. Sampai jumpa. Dadah. Oke, jadi sekian video wawancara dari untuk kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian. Bye-bye!